Shalom teman-teman Tunas dan BBC, apa kabar ya kalian? Aku Cipaula, rohaniwan Sekolah Minggu dan RGK. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan Tuhan waktu kami membaca firman-Mu dan merenungkannya. Biarlah hati kami boleh Tuhan ajar dan kami mau melakukan firman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah teman-teman, tema hari ini adalah perhatian. Waduh, apa ya yang mesti diperhatiin? Yuk, kita baca Alkitab kita buka sama-sama Alkitab kita, dan kita mau sama-sama baca dari Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-12 hingga ke-17. Aku akan bacakan beberapa ayatnya dan kalian ikuti membaca dengan bersuara juga ya. Oke, mari kita buka Matius pasal 4 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ayat yang ke-17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Teman-teman, Matius pasal keempat ayat yang ke-12 sampai ke-17 merupakan awal pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dia juga menang atas pencobaan iblis di padang gurun, dan sekarang Tuhan Yesus kembali ke daerah asalnya di Galilea. Nah, di Galilea, daerah Zebulon dan Naftali, Tuhan Yesus berjalan sambil memberitakan, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Apa maksudnya ya? Coba kita lihat satu-satu. Kata bertobat dalam bahasa Alkitab, yaitu bahasa Yunani, adalah metanoia. Ada dua kata di sini. Meta artinya berubah, change, dan nous artinya pikiran, mind. Kalau begitu, secara hurufiah, metanoia berarti perubahan pikiran. Inilah wujud pertobatan yang sejati, yaitu pola pikir kita berubah, sehingga perbuatan kita, perkataan kita, gaya hidup kita juga berubah. Nah, untuk lebih jelasnya, kita coba lihat dari ilustrasi ini. Nah, teman-teman, gelas yang di tengah ini ibarat hidup kita. Dosa membuat hidup kita ini menjauh dari Allah. Kita selalu melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Allah. Kita gampang marah, nggak taat sama papa mama, males ngerjain tanggung jawab seperti sekolah, kerjain PR, bantu papa mama di rumah. Atau mungkin di antara kita ada yang suka berbohong, mencuri uang, atau menyontek. Kelihatannya sih kita mau berbuat baik sama sesama kita, sama orang lain. Tapi di balik perbuatan baik itu sebenarnya ada motivasi supaya orang lain berbuat baik juga sama kita. Ada pamrihnya. Jadi apapun yang kita lakukan karena dosa, kita akan selalu membuahkan dosa. Kita selalu menjauh daripada Allah. Nah, bersyukur teman-teman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita begitu saja. Allah pencipta kita tetap mengasihi kita dengan luar biasa indahnya. Allah mengutus Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia ini untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan dari Allah untuk kita semua. Bukan hanya memberitakan, Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kita. Dan lewat penebusan Yesus Kristus dan lewat kebangkitannya, Tuhan Yesus membawa kita kembali kepada Allah. Hidup kita yang awalnya menjauh daripada Allah, sekarang kembali kepada Allah. Karena Yesus Kristus, hidup kita sekarang mengarah kepada Allah. Kalau begitu, gaya hidup kita juga harus mengarah kepada Allah, juga harus berubah dari kehidupan yang berdosa, kehidupan yang menuju kepada iblis dan kemauannya, sekarang kepada Allah dan kebenarannya. Kehidupan baru yang Allah sediakan bagi setiap kita.
Nah teman-teman, kita harus segera bertobat karena kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga adalah satu ungkapan dari pemerintahan Allah yang kekal yang akan segera dinyatakan secara sempurna. Nah, kehadiran pemerintahan Allah ini memberikan dua dampak. Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang hidupnya mengarah kepada Tuhan Yesus, maka kedatangan kerajaan Allah ini membawa berkat, shalom, dan kemenangan. Sedangkan bagi orang-orang yang menolak Tuhan Yesus, yang hidupnya menjauh dari Allah, maka kedatangan kerajaan Allah ini membawa penghukuman bagi mereka. Mereka akan selama-lamanya di neraka, yaitu tempat di mana mereka tidak lagi mengalami kebaikan Allah dan ditinggalkan Allah selama-lamanya. Perhatian, kerajaan surga itu sudah dekat. Kapan emangnya, Ci? 1 jam lagi? Nah, teman-teman, Alkitab memang dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk membawa kerajaan surga itu nyata di bumi. Tapi satu hal yang pasti, kedatangannya sudah semakin dekat. Karena itu, jangan nunda-nunda waktu ini. Jangan tunda untuk bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu. Jangan tunda untuk mengubah cara hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sia-siakan kehidupan ini yang sudah diisi oleh Allah melalui penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Mari kita mengisi hidup ini dengan hal-hal yang bermanfaat dan menjadi berkat bagi keluarga kita maupun teman-teman kita. Lewat perkataan kita setiap hari, lewat pikiran kita waktu di kamar sendirian, lewat tangan kita yang mau membantu, lewat telinga kita untuk mendengar curhatan, terlebih lagi lewat waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan, beribadah, dan quality time with your family. Maukah kamu hari ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu? Maukah kamu hari ini berkomitmen untuk meninggalkan kebiasaan lama yang buruk dan berjuang bersama Roh Kudus untuk semakin menyenangkan hati Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu telah selesai hamba sampaikan. Biarlah firman ini boleh berbicara secara pribadi kepada anak-anak-Mu. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mungkin selama ini belum menerima Engkau sebagai Tuhan di dalam hatinya. Biarlah hari ini anak-anak-Mu boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan, tolong kami mau mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Bye-bye.